Kalau gitu Pak, kalau orang yang sudah kena diabetes nggak bisa sembuh, gimana Pak? Eh, Nah Pak, kalau misalnya memang dia itu penyakitnya itu kecenderungan kan bukan penyakit turunan, berarti juga bukan penyakit menular. Nah berarti kan soalnya ya itu Pak, kadang ada yang tetap nih misalnya kayak ayahku ada nih riwayat diabetes, pasti tuh ada kayak jangan ini loh, jangan banyak yang manis-manis, ada turunan dan lain-lainnya. Itu sebenarnya masih bisa ya udah dicek aja gitu ya Pak sedari dini biar kita tahu dan lebih aware ke depannya harus kayak gimana. iya. Betul ya Pak? Jadi pola pola hidup dan pola makan yang harus walaupun kita tahu bahwa oh orang tua kita, kakek kita ada riwayat diabetes. Kalau kita itu akan lebih baik sehingga kita harus jaga juga pola hidup, olahraga yang teratur, kemudian juga pola makan yang tidak terlalu manis-manis gitu ya. Kemudian juga mengandung serat tinggi dan sebagainya. Karena beberapa studi menyebutkan kandungan gula dengan kandungan serat dalam konsumsi kita itu sangat berkorelasi gitu. Oh Ya. gitu. Nanti mungkin kita akan bahas Tentang serat ya Pak tentang ya? serat. Oke. Nah kalau misalnya nih Pak, tadi kan kita udah bahas tentang penyakit diabetes nih Pak. Dan penyakit diabetes itu tadi merupakan salah satu pemicu penyakit-penyakit yang lainnya yang seperti kebutaan. Kebutaan itu berarti dari glukoma ya Pak ya? Glukoma, Yang ya. efek gula terlalu tinggi Betul. terhadap yang tadi Bapak bilang apa? Rabun. Ya, dia bisa mempengaruhi sel-sel saraf, jarak. terutama sel-sel saraf di mata. Itu yang korelasinya dengan kandungan glukosa tinggi itu seperti itu. Oke, nah sebenarnya Pak ada nggak sih Pak faktor resiko dari seseorang yang maksudnya menjadikan penyakit diabetes mellitus ini impact-nya tuh parah gitu ke dia? Misalnya kayak dia ini perempuan nih, kecenderungan kena diabetesnya lebih tinggi dibanding laki-laki gitu. Atau enggak misalnya dia ini obesitas nih, jadi kecenderungan bakal kena diabetes dibanding orang yang nggak gendut gitu. Misalnya itu ada nggak sih Pak? Ya, memang beberapa studi menunjukkan bahwa ada korelasi terhadap sensitivitas diabetes gitu ya, terhadap obesitas dan wanita. Itu sebetulnya berkaitan erat juga gitu. Ya, wanita itu kan otomatis karena tadi ada perubahan hormon estrogen gitu. Itu sangat berkaitan dengan diabetes. Gitu. Kenapa wanita kok lebih mudah kena diabetes dibandingkan dengan pria gitu. Kemudian sifat dari wanita kan tidak bisa dipungkiri juga, dia lebih emosional gitu ya. Pak? Oh, tadi Sangat stres. dengan stres itu sehingga memicu kortisol itu. Jadi kenapa seperti itu? Studi menunjukkan demikian gitu ya. Kemudian juga setelah menopause wanita tuh kecenderungannya itu meningkat obesitasnya gitu. Jadi hubungan juga dengan obesitas dengan kecenderungan menjadi penyakit diabetes. Jadi memang kenapa wanita itu lebih cenderung lebih mudah terkena diabetes. Walaupun laki-laki juga saat ini banyak yang kena diabetes karena pola makan, pola hidup. Ini kalau kita bicara normal sama normal gitu ya. Itu wanita lebih mudah terkena gitu karena faktor-faktor itu. Oh, oke. Gitu. Dan ini ya Pak, kalau misalnya aku lihat di data, makin senior nih usianya, tingkat diabetesnya itu kan makin tinggi ya Pak. Iya. Apa karena mereka tuh baru ngeh karena timbulnya penyakit lain dulu, baru mereka ngeh, oh iya ternyata di diabetes gitu. Ya bisa seperti itu, bisa juga karena memang sensitivitas insulin itu yang pengaruhnya di situ. Karena semakin meningkatnya usia, tentunya pankreas sendiri itu udah istilahnya lelah gitu ya. Jadi sensitivitasnya akan lebih rendah gitu. Nah seperti itu sebetulnya. Makanya kenapa kadang yaitu prevalensi tingkat penyakit diabetes itu lebih tinggi di usia-usia yang senior. Ya, walaupun sekarang ini banyak terjadi anak-anak sudah mulai kena diabetes. Nah, iya itu Pak. hati-hati Kemarin tuh. juga dari kementerian kan baru floor lagi nih Iya. kalau misalnya memang ada nih anak-anak yang kena diabetes. Iya. Itu kecenderungannya apa kan? Apa Pak? Karena kan anak-anak rata-rata maksudnya ya makannya sebenarnya nggak seheboh orang dewasa gitu ya. Ada faktor lain nggak sih Pak? Faktor menurut Bapak? makanan sebetulnya Tetap menjadi menjadi penting utama ya, Pak? utama kandungan lemak yang tinggi. Kan sekarang ini banyak sekali ditemui makanan-makanan
dikonsumsi oleh anak-anak tuh berlemak tinggi, berkadar gula tinggi, karena semuanya itu berkadar gula tinggi. Kemudian juga banyak juga makanan-makanan yang pakai pengawet dan sebagainya. Oh, itu Dibandingkan ada dengan impact-nya mungkin ya, Pak? 20-30 tahun yang lalu Nggak ada. tidak sedrastis saat ini. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Itu yang kira-kira menyebabkan mengapa saat ini penurunan usia kepada anak-anak itu bisa juga berakibat terhadap diabetes. Karena makanannya yang Segala macam segala pokoknya ya, macam Pak. gitu. Sehingga si insulinnya sendiri juga harusnya misalnya gitu. Kita analogikan gini. Umumnya makanan 100 misalnya, insulin akan datang 100 gitu ya, supaya si glukosa itu bisa dirubah jadi energi. Tapi ini yang datangnya ini 200, tetap insulinnya itu 100. Kita tuh 150, nah itu berlebih. Pertama itu. Yang kedua adalah anak-anak mungkin 10-20 tahun yang lalu anak-anak beraktivitas di luar lebih banyak. Oh, Begitu ya. aktivitas fisik ya, Pak ya? Aktivitas fisik, sehingga perubahan dari glukosa di darah itu menjadi ATP atau tenaga itu lebih cepat dibandingkan saat ini semuanya bermain gadget. Jadi aktivitas fisik menjadi lebih rendah, lebih sedikit, sehingga perubahan glukosa dalam darahnya itu menjadi energinya berkurang gitu. Jadi memang banyak sekali faktor dan memang saat ini studi masih tetap dilanjutkan dan tetap diperdalam. Kira-kira apa saja sih yang menjadi akibat diabetes pada anak-anak gitu. Betul, betul. Berarti memang pola makan dan aktivitas fisik, kita ulangi lagi ya Pak ya, Betul. pola makan dan aktivitas fisik itu memang oke banget dan emang sangat menentukan gitu. Penyakit-penyakit itu akan datang atau tidak, terutama sih penyakit diabetes ini yang bisa dibilang juga penyakit yang silent killer. Dia nggak akan datang secara tiba-tiba memberikan gejala yang berimpact banyak gitu, tapi harus dicek dulu benar atau enggaknya, atau apalagi terkait adanya sensitivitas insulin. Kadang kita juga nggak ngeh nih, kita ya udah biasa-biasa aja dan nggak pernah muncul gejala, tiba-tiba sekalinya kecek, wah ternyata gulanya tinggi. Ternyata itu berkaitan sama sensitivitas insulinnya ya Pak. Betul. Kalau gitu Pak, kalau orang yang sudah kena diabetes nggak bisa sembuh, gimana? Secara studi yang menyebutkannya tidak bisa sembuh, tetapi mungkin bisa dikontrol gitu ya. Bisa dikontrol sehingga gula darahnya itu bisa dikembalikan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya gitu. Jadi normal kembali gitu. Misalnya jangan lebih dari 140 desiliter di dalam darahnya misalnya gitu. Jadi memang karena kan dikontrol, dilihat oh ternyata tinggi, berarti dia harus mengkonsumsi atau berkonsultasi lah dengan dokter atau mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan gula darah di dalam darah itu sendiri. Gitu. Ya berarti memang kalau sudah terkena nih penyakit diabetes, sudah tegak diagnosisnya, itu bukan berarti kalian tidak bisa beraktivitas seperti biasa ya Pak. Itu bisa, tetapi dengan pengontrolan kadar gula di dalam darah. Dan itu juga kan untuk yang sehat, kita kan pengen tetap sehat ya Betul. Pak. Kalau yang udah ada pradiabetes nih, ada baiknya nih pola makannya juga diatur, aktivitas fisiknya dibanyakin, nggak mageran gitu. Nah terus kalau misalnya yang udah kena diabetesnya, ya dikontrol dengan adanya asupan obat ya Pak biasanya ya. Ada betul. obat atau enggak mungkin herbal yang membantu untuk menstabilkan ya, bukan menurunkan, kayak menstabilkan kadar gula darah di batas normalnya.